Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Masuk ke dalam respon untuk tim pemerintah. Pertama, di sisi mereka ada kontradiktif, jadi mereka bilang bahwa perusahaan dan pemerintah itu bebannya berat, sehingga di status quo beasiswa itu berjalannya birokrasinya dengan buruk karena bebannya udah berat. Justru student loan itu bebannya bakal lebih berat lagi karena sifatnya lebih inklusif, lebih menyebar ke masyarakat bawah, dan penerimanya pasti akan lebih banyak, sehingga justru di sisi mereka jalannya student loan juga bakal sama aja susahnya, bakal lebih susah lagi karena bebannya yang lebih berat, sehingga mekanisasi mereka belum ada jaminan bisa berjalan dengan lebih baik. Tapi kedua, juri segala manfaat yang dibawa oleh pro itu ada syaratnya dengan asumsi bahwa aksesibilitas yang besar bakal dengan motivasi yang besar juga buat penerima aksesibilitas ini untuk supaya mereka mau belajar dan mau sukses. Tapi respon kami sederhana, juri masyarakat di Indonesia itu seperti apa? Cenderung iliterasi ekonomi dalam hal pinjaman dan bunga, sehingga mereka lebih unlikely buat address loan-nya. Contohnya bagaimana pinjol itu sangat marak di Indonesia, tapi bagaimana orang-orang mengembalikannya itu masih kesulitan karena ya mereka masih fokus di short term-nya aja, mereka masih literasi soal ekonomi, sehingga mereka akan lebih unlikely buat address loan ini sebagai sesuatu yang serius. Tapi kalaupun di address, mereka ini kan gak ada check skill ya. Mereka bilang bahwa kami akan menilai berdasarkan kelayakan ekonominya di tes administratif dari situ. Tidak ada check skill dan potensi apakah sebenarnya mereka bisa menerima edukasi yang mereka minta itu dengan baik. Sehingga apa? Sehingga mereka kan jadi satu optimistis bahwa nggak apa-apa, ambil aja dulu student loan-nya, nanti toh kerja juga bakal bisa bayar. Tapi juri sadari bahwa dunia status quo itu kapitalistis, sehingga bagaimana pada akhirnya saat mereka itu menerima insentif ini, belum tentu mereka bisa bayar setelah waktu pelunasan. Beda halnya dengan beasiswa, kemampuan itu mereka diukur terlebih dahulu di seleksi yang mana yang lebih layak secara akademik untuk bisa memberikan return yang lebih besar, untuk bisa lebih sukses, itu ada di kalkulasi terlebih dahulu, sehingga returnnya lebih jelas dan impact buat diri sendiri dan negara juga bakal lebih jelas. Sehingga dalam poin pertentangan tentang bagaimana motivasi itu akan hadir saat ada aksesibilitas itu di mereka tidak akan ada lagi, sehingga argumen mereka menjadi tidak bisa dimenangkan. Masuk ke dalam setup juri di status quo itu seperti apa. Di status quo juri udah banyak banget insentif buat kaum marginal sebenarnya dalam hal pendidikan, seperti sekolah rakyat, sekolah tinggi rakyat misalnya, atau ada beasiswa Garuda yang lebih inklusif lagi, atau bahkan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Makanya kalau seandainya masyarakat marginal misalnya mau daftar kuliah, maka biaya UKT-nya bakal lebih dikecilin gitu supaya bisa sesuai dengan aksesibilitas pembayaran mereka. Nah, jadi kritisan kami sederhana juri. Kami sebagai tim oposisi akan stay di status quo, di mana udah ada insentif buat memenuhi aksesibilitas pendidikan masyarakat marginal, demi menjaga fokus pemerintah Indonesia yang sebenarnya dalam hal pendidikan supaya tetap aman dan bisa mendapatkan return dari pendidikannya. Oleh karena itu, argumen saya bahwa kenapa pada akhirnya Indonesia itu belum sanggup dan gak cocok dengan mekanisme student loan ini. Pertama, kita harus tahu dulu Indonesia itu seperti apa. Satu, Indonesia itu seperti yang mereka amini juga bahwa sumber dayanya itu kurang. Karena Indonesia kan negara berkembang, dan yang kedua birokrasinya itu masih berantakan. Tapi yang kedua, sifat masyarakat itu seperti apa? Satu, SDM mereka itu masih cenderung rendah. Kenapa? Karena kesejahteraan yang tidak merata di negara berkembang. Oleh karena itu, mereka cenderung belum bisa hitung-hitungan terhadap pengembalian peminjaman. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di respon, bagaimana pinjol ataupun peminjaman itu ataupun pay letter itu menjadi sangat marak di status quo Indonesia, tapi bagaimana pada akhirnya pengembalian pembayaran itu masih kesulitan masyarakat untuk memenuhinya, sehingga kita masuk ke argumen kenapa pada akhirnya Indonesia belum sanggup dan nggak cocok untuk menjalankan mekanisme student loan ini. Satu, Indonesia secara sistematis belum siap. Secara koheren juri, student loan itu requirement-nya lebih gede karena lebih inklusif buat masyarakat bawah tanpa pandang skill dan potensi mereka misalnya. Karena inklusif ini buat masyarakat bawah tanpa pandang skill, sehingga modal yang dikeluarkan akan lebih gede dan lebih merugikan. 3 alasan. Pertama, sulit hitung return. Maksudnya apa? Juri, seperti yang kita harus tahu dulu, fokus pemerintah itu susah. Mereka itu masih negara berkembang dan mereka masih banyak sektor-sektor lain yang harus mereka address juga. Selain pendidikan, ada kesehatan, ada pertahanan, ada ekonomi, dan masih banyak lagi. Sehingga saat mereka diminta untuk fokus ke pendidikan, maka fokus mereka itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan return yang terbesar dari si
sektor pendidikan ini mereka menghasilkan SDM yang berkualitas yang kemudian bisa berkontribusi untuk negara dan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, saat kita mau menggunakan studi loan ini, menghitung ROI-nya, return-nya akan sulit. Kenapa? Karena satu, masyarakat itu masih marginal, masyarakat itu SDM-nya masih cenderung rendah. Masyarakat bawah ini masih belum bisa menghitung ROI, bagaimana mereka akan membayar pinjaman yang sudah mereka ajukan. Oleh karena itu pada akhirnya pemerintah bakal punya jaminan yang lebih rendah untuk mendapatkan return dari peminjaman yang udah mereka kasih, baik itu dalam bentuk uangnya itu sendiri ataupun dalam bentuk kontribusi, karena tidak ada cek skillnya, cuma cek background ekonominya aja, sehingga pemerintah bakal lebih susah lagi buat nge-track returnnya. Tapi yang kedua, ini juga akan sulitnya menghitung return ini juga bakal membuat mereka sulit menggarap swasta. Maksudnya apa, Juri? Di selanjutnya informasi seperti yang kita lihat, student loan ini juga mengambil insentif dari sektor swasta juga. Sektor swasta justru akan lebih unlikely buat mau ikut program student loan ini untuk ngasih insentif dana. Sederhana karena returnnya itu lebih susah di-track, karena yang dikasih itu masyarakat bawah marginal tanpa ngetes mereka terlebih dahulu. Beda dengan beasiswa. Kenapa beasiswa banyak perusahaan yang mau pada akhirnya? Ya karena returnnya jelas, mereka itu tahu bahwa oh ini yang di beasiswa adalah anak yang pintar dan mau berusaha, potensinya gede, maka returnnya akan lebih jelas bahwa mereka akan memberikan impact bagi negara dan bagi mereka sendiri. Tapi yang kedua, masyarakat belum siap secara struktural. Maksudnya SDM di status quo itu masih rendah, Juri. Mereka masih kesulitan menghitung menghitung dan memperkirakan cara mereka mengembalikan dana secara besar, dana untuk peminjaman yang mereka lakukan. Apalagi dunia yang kapitalis, di mana masyarakat marginal ini tuh akan lebih susah kalau seandainya untuk mendapatkan untuk mengembalikan peminjaman itu secara dana absolut. Oleh karenanya mereka pinjamannya akan lebih mencekik daripada yang digambarkan oleh tim pemerintah. Beda dengan sekolah rakyat misalnya, mereka itu mendapatkan pendidikan gratis, mereka tidak dituntut untuk membayar sebuah nominal uang tertentu, sehingga mereka itu bisa melakukan pengembalian insentif dengan caranya mereka sendiri, yang mana pada akhirnya ini nggak akan mencekik dari mereka buat mereka. Oleh karena itu, atas pertimbangan itu bangga menjadi oposisi.